You're telling your followers that you start a live video. Oke, sambil menunggu Instagram memberitahukan semua followers Flip hari ini, aku akan nyari dulu covernya biar teman-teman tahu ya topik apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tunggu ya semuanya. Nih. Oke. Well, today guys, we're going to talking about peran pasangan dalam mendukung pendidikan. Ini nanti akan dibagikan ceritanya langsung oleh beliau yang mengalami gimana rasanya hidup 4 tahun di Belanda karena menemani suaminya yang setengah menyelesaikan studi S3-nya. Beliau merupakan Miss Desti Eka Putrisari. Nanti mungkin biar lebih akrab kita bisa panggilnya Miss Desti aja ya, teman-teman. Teman-teman, aku juga mau ngingetin kalau teman-teman punya pertanyaan nih seputar peran pasangan dalam mendukung pendidikan di luar negeri maupun bagaimana sih social life di luar negeri. Kalau yang kepo-kepo silakan don't hesitate to write on your question on the comment section karena nanti Disti dan Miss Desti akan menjawab pertanyaan teman-teman secara virtual. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kenalan aja dengan Miss Desti. Kita langsung invite dia ke sini ya. Tunggu ya. I have no request. Miss Desti. Oke. Sambil menunggu Miss Desti bergabung bersama kita, aku juga mau ngingetin untuk teman-teman semuanya untuk always stay healthy. Kesehatan ya teman-teman. Jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, kalau bisa hindari keramaian, dan juga sama-sama yuk kita bantu pemerintahan untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, virus COVID-19 agar pandemi ini selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal Miss Desti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Miss, dengar suara saya dengan jelas nggak? Bisa diulang suaranya? Oke. Halo, Miss Desti, salam kenal dari Disti dan Flipper semua di rumah. Miss Desti, apa kabar? Salam kenal untuk Flipper semuanya dan salam kenal Flip juga salam kenal Kak Disti. Kita kembar nih kayaknya. Iya. Namanya. Ya. Mirip. Miss Desti lagi di mana nih sekarang, Miss? Aku di rumah. Nih sejak pandemi ini PPKM nih sibuk ngapain nih Miss sekarang? Jadi sejak pulang dari Belanda tahun lalu, itu aku balik dari Belanda kan Januari 2020. Jadi baru sebulan di Indonesia itu udah langsung pandemi. Jadi emang belum kemana-mana banget. Ya udah lanjutin deh akhirnya di rumah. Jadi sampai sekarang belum jalan kemanapun. Karena emang masih situasinya belum memungkinkan ya. Jadinya disyukuri aja. Yang penting sehat. Oke. Ini aku mau cerita sedikit di perkenalanku sama Miss Desti ini karena saya dapat nomor Miss Desti ini dari Miss Isora awalnya. Jadi ini ada nih teman aku nih yang punya pengalaman juga hidup spouses di luar negeri di Belanda gitu. Oh, wow, kayaknya menarik nih, makanya saya kontak Miss Desti. Tapi sebelumnya sebenarnya saya juga kontak suami Miss Desti ya, karena beliau juga punya pengalaman. Jadi di live chat Flip ini biasa kita mengundang para award di beasiswa untuk menceritakan pengalamannya nih hidup di luar negeri, kemudian prosesnya gimana saat apply beasiswa. Nah mungkin nanti dengan Pak Ade atau suami Miss Desti nanti next week kita akan ngobrol langsung dengan suami Miss Desti yang juga dapat award di LPDP ya Miss untuk S3-nya di Belanda ya. Ya betul. Oke Miss, bisa nggak sih ceritain ke kita semua gimana sih awal ceritanya Miss Desti move dari Indonesia ke Belanda untuk menemani suami yang lagi nyelesain pendidikan S3? Oke, sebelumnya saya mau tanya apakah suara saya cukup jelas terdengar ya? Good, so far so good Miss. Oke, jelas. Jadi ceritanya adalah dimulai di tahun 2015. Jadi memang suami sebelumnya sudah pernah kuliah S2 di Belanda ya, dari beasiswa Belanda sendiri. Dan dia bilang bahwa kalau dia belum S3 itu kayak makan tapi belum minum. Jadi haus. Akhirnya kami menikah di 2010. Dia 2008 balik dari Belanda untuk S2, terusnya kita menikah 2010, dan selama dari 2010 sampai 2015 itu dia nggak berhenti yang namanya dia belajar terus gitu. Saya sempat bingung awalnya, saya nggak percaya
masa sih gitu ada ya orang yang segitunya dan akhirnya berhasil gitu kan, karena saya dari lingkungan sebenarnya berpendidikan tapi tidak cukup sampai misalnya punya mimpi yang besar banget yang akhirnya dia bisa keluar dan itu gratis gitu. Akhirnya 2015 dia apply LPDP, lalu dia lolos. Seleksinya sangat cepat saat itu karena kan dia udah keluar, jadi nggak sulit gitu ya sepertinya pada saat itu. Akhirnya dia berangkat awal 2016 dia berangkat. Saya nyusul kemudian karena dia kan memang harus persiapan tempat tinggal, lalu dia juga harus settle dulu ya kan di sana, itu jangan sampai bawa keluarga ribet banget gitu kan awal-awal ibaratnya kayak gitu. Karena saat itu kami udah punya anak kedua kan, jadi minimal housingnya harus ada dulu. Jangan sampai kan membuat nggak kondusif gitu. Saya sendiri belum pernah jadi pada saat tahu bahwa saya harus dan akan menyusul ke Belanda itu I have no idea. Jadi naik pesawat 14 jam pertama kali sama anak, karena suami saya cuma bilang bahwa kamu cukup berani untuk bisa nyusul tanpa saya, karena biayanya mahal ya pasti kalau dia cuma nyusul dulu terus balik lagi ke sana itu kan habisin uang kalau kayak gitu. Jadi tekad, jadi aku sama bayiku terus sama anakku yang pertama dengan 4 koper. Jadi aku pergi nyusul ke Belanda 14 jam. Bisa dibayangin muka aku tuh gimana naik pesawat pertama kali dengan 2 balita. Kalau ada GoPro itu di kepala kayaknya muka aku jelek banget. Karena setiap ambulans itu wajahku tuh cemas gitu. Jadi kayak gitu. Lalu ya udah nyusul ke sana. Saat itu udah dapat rumah. Karena sebelum berangkat tuh 6 bulan kemudian harus sudah apply ke housingnya kampus kan, jadi nanti kampus nyariin, terus pas kita kesana itu udah aman semuanya gitu. Kayak gitu sih awal mulanya. Oh Miss, Miss mau nanya, berarti kalau untuk LPDP sendiri nih, ketika suami Miss menerima LPDP, memang ada kuota kah untuk pembiayaan atau funding untuk spouses atau pasangan gitu kalau bawa keluarga ke luar negeri? Ada banget. Jadi kalau dulu kan S2 juga LPDP menyediakan ya kalau tidak salah untuk spouse gitu ya. Tapi kan dihapuskan karena kan memang kalau S2 kan jangka waktunya sedikit dan diharapkan bisa sama keluarga itu nanti takutnya banyak distraksi. Kalau S3 kan secara psikologi juga kalau yang punya pasangan ya terutama itu butuh banget peran pasangan. Karena tingkat stresnya tuh tinggi untuk kerjain disertasi kan, apalagi itu 4 tahun dan harus dikejar ya selesai, kalau enggak beasiswanya kan nggak bisa mengcover lagi gitu. Jadi, yang pada saat itu saya tanamkan ke diri saya adalah posisinya adalah support system, jadi saya posisinya jadi saya nggak boleh ribetin dia ya kan, misalnya dengan oh dong jalan-jalan ini segala macam gitu ya kan, jadi saya yang mengikuti jadwal dia. Walaupun S3 di Belanda kan di Leiden tuh nggak wajib ngantor ya, jadi bawa rumah sebenarnya, tapi dia punya kantor. Nah, amannya harus ngantor aja, karena kalau di rumah kan banyak distraksi lagi ya. Jadi, yang saya lakuin adalah saya ngikutin timeline-nya dia. Jadi dia akan bilang, oke, saya harus selesai 4 tahun. Tahun pertama saya menyelesaikan ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat saya harus submit. Jadi dia pakai timeline, karena kalau nggak gitu itu sangat bahaya banget. Kita nggak punya cukup uang untuk bisa stay lebih lama kalau uang dari LPDP itu habis ya. Jadi persentasenya kan dari LPDP itu untuk 2 keluarga 25%. Jadi istri dan 1 anak. Jadi untuk 2 orang ya. Jadi kalau anaknya 3 itu nggak bisa di-cover 3, tapi dihitungnya tetap 2. Gitu. Jadi nanti kita aja nih ya kan cash flow selama di sana gimana gitu kan. Jadi kan mungkin yang mau nemenin pasangannya ya ikut aja. Karena LPDP ini udah support banget sama family allowance-nya, jadi harus dimanfaatkan. Karena bukan gue nggak ikut aja deh, yang penting misalnya dapat duitnya, nah itu nggak boleh, itu namanya nggak jujur. Jadi bener-bener uangnya itu harus dipakai dan orangnya gitu ya, jadi bukan misalnya berkunjung sebentar lalu pulang lalu uangnya aja, itu diharapkan nggak begitu, karena kehadiran pasangan memang penting banget
ya, secara psikologis ya terutama. Oke, Miss, pas ketika Miss persiapan move dari Indonesia ke Belanda tuh persyaratan pemberkasan, terus kemudian tahap-tahap yang dilalui itu apa aja, Miss? Kalau boleh tahu. Ribetkah apa kayak mana, Miss? Jadi, ribet-ribet menyenangkan gitu, pokoknya ribet-ribet tapi menyenangkan gitu. Nah kami sendiri juga untuk dokumen nggak pakai biro, jadi kami benar-benar urus dari mulai misalnya legalisasi buku nikah, terus ya legalisasi akte lahir ya kan, terus harus ke Kemenag Pusat, harus legalisasi, terus harus ke Kementerian Luar Negeri, lalu harus ke kedutaan, legalisasi ini itu benar-benar sendiri. Karena kami memang mau menikmati betul proses demi prosesnya. Dan kebetulan budget kami itu minim. Jadi kami benar-benar pengen budget yang minim itu, tapi kami dapat informasi lebih tentang apa yang harus kami lakukan. Jadi kami nggak mau ribet, misalnya gue serahin aja ke biro misalnya, nggak gitu. Karena emang dari awal orangnya senang ribet, senang ribet tapi supaya ya itu tahu alurnya gitu. Jadi proses legalisasi itu prosesnya lumayan ini ya, karena kan kayak Kementerian Hukum dan HAM sendiri itu kan 3 hari kerja misalnya ya kan, terus Kementerian Luar Negeri itu 1 hari kerja kalau tidak salah, dan kami kan di Serang ya, kami itu benar-benar PP dari Serang Jakarta itu busway, jadi emang ya itu prosesnya. Berarti pada saat Miss Desti ngurusin perpindahan dari Indonesia ke Belanda, suami ini masih ada di Belanda atau pulang ke Indonesia pada saat itu, pada saat mengurus berkasnya? Sempat kita berdua ngurus bareng, tapi ketika itu suami kan harus pergi, otomatis yang lanjutin harus aku ya kan gitu. Jadi termasuk karena suami saat itu tugas di Kemenag, dulu kan Kemenag masih bisa untuk pakai LPDP ya, kalau sekarang kan sudah yang 5.000 dokter kalau tidak salah ya gitu. Akhirnya aku yang lanjutin. Nah jadi karena secara teknis aku sih sebenarnya orang lapangan, jadi aku maksudnya nggak yang nggak bisa melakukannya gitu. Jadi cuma ya waktu itu agak ribet, aku punya bayi, maksudnya balita 2, jadi aku pada waktunya nih lumayan sulit di anak-anak sebenarnya. Tapi overall saya nikmati prosesnya. Meskipun misalnya berkas harus itu jadi, nggak jadi, itu saya udah siapkan dari awal. Jadi saya tuh selalu berpikir, oke, kalau plan A nggak jalan, plan B mungkin berjalan. Oke, jadi selalu supaya apa, ketika hal itu tidak terjadi, kita nggak kecewa yang lebih besar gitu, karena kita udah expect, oh ini gagal gitu. Dan gitu, jadi gitu sih. Berarti waktu itu pas waktu berangkat ke Belanda tuh usia si kecil berapa, Miss? Yang nomor 1 dan nomor 2? Yang 2 tahun, memang sengaja 2 tahun. Yang kedua ya, yang pertama itu umurnya 5 tahun. Jadi aku tuh pas mau berangkat, benar-benar 2 bulan sebelum berangkat itu sering banget nonton film tentang bagaimana membawa anak serta pergi ke luar negeri. Terus nonton website YouTube-nya itu Bandara Schiphol. Jadi saya harus menguasai medan aja. Jadi nanti ketika saya turun dari pesawat, saya akan sampai di sini, saya akan jalan ke sini. Kalau saya ditanya imigrasi karena bapaknya misalnya, saya akan jawab ini. Jadi saya bikin skenario-nya gitu ya. Jadi yang dipandu sama suami, nanti kamu akan ketemu gate ini, lalu kamu kesini, lalu kamu kesini, dan gitulah. Jadi skenario-nya dibuat sedemikian rupa. Persiapan. Dan saat itu karena anak saya masih balita, saya juga karena saya juga tentang apa yang harus dibawa, ternyata pemerintah Belanda kan punya kebijakan vaksin 12 vaksin dasar. Jadi saat itu anak saya semuanya, kalau Indonesia kan ada 10 vaksin dasar dan semuanya lengkap. Jadi Ukia itu saya bawa, dan memang diminta nanti ketika datang ke Belanda, jadi sebagai bukti apakah terutama orang-orang dari negara tropis ya gitu, sudah divaksin lengkap, karena itu kan keamanan buat mereka ya, mereka juga nggak mau sembarang nerima orang misalnya ya kan, kayak gitu, kalau nggak aman kayak gitu sih. Oke. Sih. Nah kalau menurut Miss, ketika menjalani proses tahapan perpindahan tuh yang paling susah tuh yang di bagian mana, Miss? Ada nggak sih Miss kayak interview dari pihak imigrasi, kemudian pembuatan visanya yang diperpanjang dan sebagainya itu gimana? Ada nggak Miss?
alhamdulillahnya nggak ada kesulitan yang berarti ya pada saat proses baik keberangkatan awal, terus perpanjang pada saat di sana sampai dengan kepulangan itu smooth banget, jadi lancar banget, jadi nggak ada kesulitan yang membuat aku tuh sampai worried banget gitu ya, itu nggak ada. Karena awal itu nggak tahu ya, jadi yang aku nggak ada kekhawatiran sih ketika aku yang cukup khawatir tuh satu, cuman gue belum pernah naik pesawat, apakah saya bisa apa enggak gitu. Takutnya Keluar sampai kepikir nanti jam ya, ntar gimana gitu, lebih ke situ. Tapi kalau misalnya berinteraksi, nanti saya ketemu orang baru, itu nggak kepikiran sih, nggak kepikiran tuh, maksudnya go with the flow aja, bahwa semua orang tuh sama, yang kita butuhkan itu cuman waktu dan kebiasaan aja gitu. Jadi misalnya kayak sebelumnya kan bahasa Inggris saya misalnya nggak cukup aktif ya gitu, jadi di sana kan Belanda sendiri kan sebenarnya 85% kan berbahasa Inggris ya, jadi saya nggak pernah takut untuk get lost gitu, misalnya kayak gitu. Jadi saya katakanlah oleh suami 2 bulan pertama. Jadi 2 bulan pertama datang di Belanda itu saya nggak dilepas, dalam artian misalnya kamu pergi sendiri gitu, enggak, karena untuk bisa nama jalan dikintilin sama belum. Jadi 2 bulan pertama itu benar-benar masih yang ditemenin terus ya kan, karena pertama ngafalin rute, walaupun udah ada GPS ya, waktu itu udah ada GPS, terus misalnya ngafalin itu susah banget kan. Belanda itu kan walaupun sama alfabetnya dibacanya sama kita, tapi kalau udah jadi satu kata itu nggak mudah dihafal. Beda arti jadi kan? 2 bulan pertama itu ya, jadi 2 bulan pertama tuh aku nggak dilepas, tapi setelahnya aku udah kemana-mana sendiri, udah kursus sendiri, udah cari aktivitas sendiri, ikut yoga, ikut zumba, udah pokoknya udah bisa dilepas. Anyway, Miss, gimana tuh pas waktu bawa 4 koper terus kemudian 2 anak 14 jam dari bandara satu ke bandara lain tuh, Miss handle-nya tuh gimana pada saat itu? Aku juga nggak ngerti ya, aku bisa aja gitu. Jadi aku saat itu nggak pakai porter, jadi pas pergi itu kan keluarga aku nganter, terus udah waktunya aku harus masuk dong dengan 4 koper itu. Terus sampai adikku tuh bilang, kamu pakai porter kali ya kan gitu kan. Saya bilang, aduh ya kan gimana, akhirnya ya udahlah pakai porter sampai dengan boarding ya kan, masuk tuh tas masuk 4 koper. Aku udah bilang kan sama anakku ya, nanti kamu pegang barangmu sendiri ya, pokoknya kalau misalnya nanti di pesawat telingamu peka, kamu makan permen ya, pokoknya udah di training nih pokoknya anakku tuh. Dan masya Allahnya tuh di pesawat bener-bener gak rewel, tidur sepanjang perjalanan, karena aku ambil penerbangan malam ya, jadi menyesuaikan jam tidur anak supaya aku juga punya waktu untuk relax gitu kan. Jadi turun dari pesawat dari Soekarno-Hatta, aku harus ngambil tes otomatis kan, dan itu gede-gede banget ya. Aku ngambil troli ya kan, satu gitu, terus bayiku aku gendong di depan sini, terus anakku yang cewek yang pertama ya di samping aku, ya aku gotong aja gitu satu-satu naik troli gitu. Nah pas satu koper ya terakhir itu berat banget dan aku gak kuat gitu, terus ada bule gitu di samping aku bilang, could you please help me, this is too heavy for me gitu kan. Terus dia bilang, oh yes sure gitu. Aku bilang oke, jadi dia angkat gitu. Terus udah akhirnya semua di troli ya aku dorong keluar gitu, dan kayaknya orang-orang juga gini. Nah saat itu tuh aku disangka anak kecil ya, karena kan dia kan kecil ya kan, terus bawa 2 anak gitu kan, ini kayak kakak beradik apa gimana gitu kan ya. Tapi ya tapi aku pede aja gitu kan, jalan aja gitu, nggak ditanya-tanya, bahkan nggak misalnya orang aneh sampai yang curiga gitu, enggak, jalan aja sampai akhirnya itu berarti suami. Berarti 14 jam pesawat itu direct atau ada transit dulu, Miss? Waktu itu, Miss? No, aku dari awal pilih yang udah direct, karena aku mengkalkulasi kalau aku transit itu aku akan sangat kerepotan. Jadi mendingan itu bayar sedikit lebih mahal, tetapi aku aman secara teknis gitu kan. Itu kalau misalnya direct itu aku memang nggak rekomendasikan. Bahkan untuk pemilihan tempat duduk pun aku milih. Jadi saat itu kan aku dapat seat di tengah, aku minta di bassinet untuk bayi. Terus kata ketika reservasi, aku mau
di dekat jendela dong ya kan gitu, biar anakku tuh punya kesempatan untuk melihat awan gitu. Terus bener. kata yang petugas, tapi ini harus 1,5 juta kata gitu, kamu harus nambah. Gak apa-apa, tambah aja, aku bilang gitu kan. Emang Karena aku 14 ingin jam meminimalisir segala. Iya, jadi 14 jam juga kan gitu. Walaupun sebenarnya selama perjalanan kan gelap ya. Maksudnya kan aku perjalanannya malam gitu kan. Jadi ngelihat terangnya itu ketika ya udah memasuki wilayah kayak Dubai ya. Dubai itu kan udah mulai terang tuh. Jadi anakku bangun 4 jam sebelum sampai. Itu kan melegakan sekali buat aku gitu. Jadi ya puji syukurlah semuanya lancar, dan penting untuk selalu berpikir everything is going to be okay, walaupun kita nggak pernah tahu ekspektasi dan hasilnya tuh kayak gimana. Tapi penting untuk ada bakalan banyak orang yang akan baik bantu kita, dan Allah juga bakalan bantu kita lah, intinya kayak gitu. Jadi it's okay. Jadi Oke, Miss, ketika Miss pertama landing nih, terus kemudian benar-benar menginjakan kaki di Belanda, kesan pertama yang Miss rasakan tuh di Belanda tuh apa? Suasananya kah, atau Miss lihatnya kayak gimana? Dari Indonesia terus kemudian ke Belanda? ya, aku yang ada di pikiran cuman ini ya yang dia bilang 10 tahun yang lalu. Itu yang ada di otakku. Jadi suamiku bilang 10 tahun yang lalu bahwa aku ngajak kamu dan anak-anak ke Belanda. Saat itu aku nggak punya gambaran di Belanda itu gimana, nggak punya gambaran tinggal di luar negeri. Aku cuman saat itu bilang, masa sih gitu. Tapi ketika saya menginjakan kaki yang katanya di company gitu ya, aku bilang oke, udah gitu aja. Jadi aku cuma mikir ternyata mimpi itu bisa datang bahkan bukan dari diri kita, bisa jadi dari orang lain jalannya. Tapi selagi kita punya keyakinan bahwa gue akan hidup yang baik, akan menjalin relasi dan komunikasi ke siapapun. Selebihnya aku berdoa semoga kebaikan-kebaikan itu datang ya buat aku juga, gimana pun caranya dan bentuknya gitu. Saat itu sih gitu sih. Jadi akhirnya dapetin hadiah yang kata aku itu hadiah banget dari Allah, kayak yang wow gitu. Jadi jangan terus berharap misalnya gue kayaknya nggak mungkin deh ke Belanda, bahasa Inggris gue jelek ya kan gitu. Sama maksudnya aku juga begitu, jadi kayaknya nggak mungkin deh. Tapi siapa tahu ya kan gitu, pasangan kalian tuh punya ke sana gitu. Jadinya dari sekarang cari yang visioner. Wah. 4 tahun lagi di ya itu. Waktu itu sempat ini nggak mengalami shock culture nggak sih Miss waktu pertama datang ke Belanda tuh Miss? Misalkan dari cuaca, kemudian makanan, kondisi itu sempat mengalami shock culture nggak? Untuk yang khususnya untuk digestik ya, misalnya yang untuk pola makan misalnya, itu nggak ada penyesuaian sama sekali. Di Belanda itu kalau aku bilang tuh kampung Melayu, jadi makanan Indonesia tuh banyak banget gitu. Jadinya even di supermarket kamu nggak akan kesulitan buat dapetin makanan Indonesia gitu atau Asia ya gitu. Itu jadi itu nggak ada kesulitan dari segi makanan. Terus kedua dari segi culture, saya sendiri merasa tidak mengalami hal yang akhirnya saya nggak berani keluar rumah nih kalau misalnya nggak ditemenin sama suami. Maksudnya setelah 2 bulan ya. Jadi kita nggak ada sedikit pun misalnya diskriminasi atau hal-hal buruk yang terjadi sama saya yang dilakukan oleh penduduk lokal. Jadi saya semuanya tuh treatmentnya tuh menyenangkan gitu. Jadi tapi yang saya cukup kaget adalah appointment. Di Belanda kan sistemnya tuh janji ya. Bahasa Belandanya tuh afspraken gitu. Kita semuanya tuh kalau mau apa-apa tuh janji. Even kalau kita mau datang ke flatnya orang Indonesia, itu harus janji. Jadi ya itu yang membuat saya sempat bingung. Jadi ketika saya datang ke Belanda, seminggu kedua harus lapor ke balai kota. Jadi semua kita harus lapor bahwa nama si ini akan tinggal di sini. Nanti kita akan dapat nomor namanya BSN ya, Burger Service Number. Itu tuh kayak nomor KTP. Yang nomor itu tuh kita bisa pakai dan terintegrasi di semua lembaga, dari mulai kesehatan, pendidikan, insurance,
militer, pajak. Jadi kita nggak akan bisa mangkir pajak, nggak akan bisa mangkir vaksin nih. Nanti kita bakalan dapat surat, bener nggak kamu udah pernah divaksin? Terus tolong sertifikat vaksinnya tuh tunjukin. Terus selain itu pendidikan anakku udah berapa tahun? Misalnya anakku yang kedua kan saat itu umurnya masih 2 tahun. Dia akan bilang bahwa setengah bulan lagi dia harus mulai masuk playgroup. Kalau di Belanda kan gitu sistemnya. Jadi dan kita harus ikut sistem gitu. Nah, enaknya di Belanda itu semua gratis. Jadi pendidikan gratis untuk anak-anak. Jadi anak saya sekolah di sekolah Belanda dan semua itu gratis. Terus cara apply-nya tuh gak ribet. Jadi tinggal lihat website sekolah yang ada di sekitar rumah. Jadi jaraknya itu 1,5 kilo pasti ada sekolah. Jadi cari yang terdekat. Nanti kita akan diminta untuk nomor KTP lah kata kita tadi yang worker service nomor itu. Terus asuransi karena wajib di Belanda itu kita punya asuransi. Kalau enggak kita akan sulit untuk dapat akses kesehatan di sana ya. Kita nggak bisa tuh bayar cash, nggak bisa serta-merta kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin ketika kita sekolah tuh agak ribet ya. Misalnya kayak harus akte lahir, terus kakak orang tua, ini tuh di sana tuh gampang segampang-gampangnya. Jadi cuma nomor registrasi kita, nomor asuransi selesai. Jadi ada rapot terdahulu itu nggak ada. Jadi si anak itu dinilai pada saat dia masuk. Jadi bukan dinilai pada saat dulu. Jadi akan dinilai anak itu ya dia pada saat itu at the moment present. Jadi orang sana kan orangnya santai ya, terus lebih ke casual. Jadi apa-apa tuh nggak dibuat ribet. Nah, ngomong-ngomong masalah sekolah anak nih, Miss, waktu pertama kali tinggal di sana tuh gimana, Miss? Memilih sekolah untuk si anak-anak nih dengan cara apa? Screening sekolahnya. Biasanya kan kalau di Indonesia nih, oh ini sekolah negeri, ini sekolah swasta. Kalau di sana ada nggak sih, Miss, pembagian klaster seperti itu, swasta dan negeri dan lain sebagainya, ada nggak untuk pendidikan si anak-anak? Sekolah itu kurang fokus. Dekat dengan rumah gitu. Kayak gitu. Jadi pertama jarak. Jadi misalnya school near me gitu kan biasa kayak gitu kan kalau di website nanti dia akan keluar tuh sekolah-sekolah yang paling dekat sama rumah. Nah itu terus aku juga minta tanya-tanya teman sih. Jadi karena teman duluan datang terus anaknya sekolah di situ terus jadi aku apply di sekolah yang sama anaknya temanku itu. Oke. Terus budaya masuk sekolah di sana gimana, Miss? Pas pertama kali nganter anak masuk nih. Kalau di Indonesia nih ya, yang tahu di sini kan mamanya nganter bareng-bareng, ntar anaknya nangis mamanya. Kalau di Belanda gitu juga nggak sih, Miss? Atau mereka cenderung lebih mandiri, dilatih untuk lebih mandiri? Kalau di Belanda, pertama bahasa pengantarnya sendiri bahasa Belanda ya, karena kan kami milihnya public sekolah Belanda, sekolah negeri Belanda gitu. Anak waktu itu yang bayi kan berarti belum sekolah ya, karena anak umurnya pada saat datang tuh 2 tahun gitu. Yang sekolah kakaknya umurnya 5 tahun dan langsung masuk kelas 1 SD. Kalau di sana kan di Belanda sekolahnya 8 tahun SD-nya. Kalau di Indonesia kan 6 tahun. Jadi sebenarnya sama aja ketika misalnya di fase misalnya kalau di Belanda anak SD kelas 3 itu di Indonesia kelas 1. Jadi di Belanda tuh TK-nya dijadiin satu sama SD-nya. Jadi TK itu di SD primary ya, masuk di tingkat primary gitu. Nah, anakku karena udah terbiasa pakai bahasa Inggris di rumah, di Belanda itu ada sistem bridging. Jadi kalau anaknya pada saat umur 7 tahun, dia harus masuk kelas internasional penyesuaian bahasa. Karena umur 7 tahun kan udah kadang
udah lebih besar dan secara psikologi tuh dia udah mulai matang. oh, karena kalau anak kecil kan dia main-main aja ya kan gitu. Karena anakku waktu itu masih 5 tahun, jadi nggak masuk kelas bridging. Karena di anak umur segitu itu adaptasinya tuh cepat, dan bersyukurnya memang cepat gitu. Cuman pada waktu itu anakku kan makannya roti ya. Kalau di sana kan nggak boleh tuh bawa nasi, karena kan intinya kan khawatir berantakan gitu kan. Jadi aku ingat banget aku menjemput anakku, dia happy tapi dia sempet nangis karena kelaparan, kan dingin kan. Jadi sedangkan makannya roti gitu kan, jadi makannya nasi. Nah akhirnya aku bekalin nasi dari rumah gitu pas jemput dia. Itu sih kayaknya pengalaman anakku sesekalinya adaptasi di hari pertama itu ya. Jadi happy tapi dia bilang ya lapar gitu ya. Jadi karena kalau di sana kan jam 10 tuh buah sama kayak yogurt atau apa gitu, nanti jam 12 itu kan kayak gitu sandwich. Kan kadang kalau perut kita kan Indonesia belum cukup gitu kan gitu, jadinya masih ngerasa lapar gitu. Nah kalau Miss gitu sih metode untuk parentingnya sendiri gimana Miss? Waktu persiapannya ke si anak nih, biar gak kaget ketika pindah dari Indonesia ke Belanda, kan culture-nya berbeda, bahasa yang digunakan juga berbeda dengan teman-teman sebelumnya kan. Itu Miss persiapannya seperti apa? Jujur aku sendiri nggak banyak melakukan intervensi atau kayak kita mau coaching gitu ya, maksudnya meng-coaching anak nih misalnya, atau kamu nanti gini, enggak. Jadi aku sama suami percaya kalau anak itu untuk umur katakanlah 2-5 itu mereka cepat secara psikologi itu cepat untuk bermain. Ya. Jadi nggak ada yang namanya persiapan kamu nanti gini, ya nggak ada. Jadi go with the flow aja. Dan memang nggak ada komplain apa-apa sih dari anak-anakku. Misalnya aku nggak mau ke sekolah, itu nggak pernah sama sekali dari pertama datang. Yang ada malah mau badai gimana juga, karena sekolahnya seru, jadinya aku mau sekolah aja gitu. Padahal misalnya musim dingin kan misalnya selalu ada pemberitahuan ya dari aplikasi, misalnya sekarang akan ada badai dan tutup misalnya. Paling kayak gitu. Tapi lebihnya daripada itu enjoy banget, karena Belanda kan masuk salah satu negara yang paling bahagia ya untuk anak-anak gitu. Jadi sekolah benar-benar rasanya bukan sekolah gitu, tapi main, no pressure. Jadi ketika aku pertama kali dapat rapot gitu, ketika parent meeting, aku tanya apa yang harus aku lakukan untuk bantu anakku gitu kan. Gak ada, suruh main aja gitu. Dia udah cukup di sekolah belajar, di rumah biarkan mereka happy. Jadi kita sebagai didikan Indonesia yang gak ada belajar sama sekali gitu kan, gak ada belajar sama sekali. Tapi lama-lama aku ngikutin gitu. Ternyata dengan begitu kita sebagai orang tua juga jadi punya waktu untuk quality time sama diri kita sendiri gitu. Jadi ketika anak pulang sekolah, oke, kamu udah belajar di sana, dia main sama mainannya, orang tua juga punya aktivitas yang akhirnya bisa dilakuin gitu. Kayak aku jadi bisa misalnya yoga, terus aku bisa zumba, terus aku ikut kursus bahasa Belanda gratis. Di sana kan banyak ya, nanti teman-teman kalau pergi ke Belanda tuh banyak banget kursus-kursus gratis yang memang diperuntukkan untuk para orang tua yang anaknya sekolah di sekolah Belanda. Karena untuk apa? Untuk membantu proses bahasa itu sendiri. Nah, karena anak-anak di sekolah Belanda, maka orang tua kan diharapkan untuk bisa mengerti apa yang nanti mungkin anaknya sampaikan di rumah ya kan, dalam bahasa Belanda. Jadi itu. Jadi intinya banyak aktivitas, termasuk aktivitas peran gratis di Belanda. Saya sempat ikut itu kayak khusus parenting, dan itu gratis dari pemerintah Belanda, tentang bagaimana membesarkan anak di Belanda dengan cara-cara Belanda ya gitu. Jadi misalnya di Belanda itu kan dia lebih ke pendidikan karakter. Contoh misalnya, ketika ada orang bicara, kalau kamu mau bicara, angkat tangan gini, dan nggak usah ribut, angkat aja tangan gini gitu. Jadi nah dari situ si lawan bicara akan tahu bahwa kita akan gitu. Jadi misalnya ketika kita ada di playground, tempat umum, terus misalnya di tempat umum itu lagi ada yang main nih ayunan,
kita berdiri aja di sampingnya. Nanti orang yang lagi main kita tuh lagi ngantri gitu. Jadi nggak usah bilang boleh nggak pinjam, walaupun boleh juga bilang mahe ke misalnya Samin spelen atau mahe ke ya spelen here gitu, boleh. Tapi dengan berdiri kita di samping aja itu orang sana udah ngerti bahwa kita lagi ngantri. Kalau di sini kan kalau di sini jangan berharap begitu ya gitu, jadinya hal-hal yang seperti itu gitu. Terus misalnya kalau di sana sendiri misalnya ke anak-anak khususnya itu posisinya kita equal ya, sejajar. Jadi di Belanda tuh nggak boleh itu misalnya pokoknya kayak gini, kamu kayak gini, enggak. Jadi dengarkan dulu penjelasan anak kamu, nanti baru respon gitu, jangan bosi. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita di sana menekan anak-anak seperti gaya misalnya secara parentingnya misalnya kita ya, terutama yang tradisional misalnya gitu ya, kecil kamu nggak tahu apa-apa, diem aja. Nah, di sana bisa dilaporkan sama anaknya ke polisi. Jadi orang tua itu intinya harus memanusiakan anak. Tuh, jadi kalau dia nggak suka, dia bisa melapor. Pertemanan gitu ya, Miss. Jadi nggak terlalu kaku antara orang tua dan anak. Miss, kalau social life di Belanda tuh kayak mana, Miss? Social life ya. Misalkan kehidupan bertetangga, ada nggak budaya saling sapa, terus saling bagi-bagi makanan, kalau Miss masak ini terus bagi makanan ke tetangga, ada nggak? Di Belanda tuh menurut aku sangat cair ya. Misalnya gini, aku kan tinggal di flatnya kampus, jadi di kompleks namanya Burghaveland di Belanda, itu khusus memang kompleks untuk mahasiswa S3, di mana sekitar orang yang menghuni flat itu adalah orang Indonesia ya, keluarga-keluarga Indonesia plus keluarga-keluarga dari negara lainnya juga gitu. Kayak misalnya aku, tetanggaku tuh orang China, terus ada Prancis gitu kan. Terus kalau mereka sih kita nggak pernah ya tiba-tiba misalnya main-main aja gitu, itu nggak boleh banget. Jadi kalau kita mau kayak aku masak misalnya, aku kirim aja gitu. Nanti ketika dia misalnya terima makanan, dia bilang, oh biasa aku tanya dulu, kamu makan ini enggak gitu. Jadi kalau misalnya makan, aku kasih. Karena kalau ada tingkat misalnya kalau kamu mau ngasih sesuatu ke anak orang lain, kamu harus tanya, kamu punya boleh makan ini enggak? Khawatirnya kan alergi misalnya, terus kita jadi kalau bahasa sini tuh ketempuan ya. Ketempuan tuh yang jadi salah gitu. Jadi kalau mau menawarkan sesuatu, tanya, kamu mau nggak? Boleh nggak? Terus kalau boleh, berapa banyak bolehnya gitu. Jadi kayak permen nih, sehari kamu boleh makan berapa? Oh misalnya 2, kamu udah makan permen belum hari ini, misalnya kayak gitu. Jadi dibantu untuk kan kalau di sini mungkin bodo amat ya, maksudnya benar-benar kalau di sana lingkungannya tuh kayak ngebantu kita untuk punya security system, kayak misalnya saling mengingatkan. Pernah suatu ketika aku pergi ke toko handphone, terus si penjualnya bilang, can I give your children CANDY? Oh gitu kan, maksudnya candy gitu kan. Dan orang kenapa dia pakai dieja gitu kan gitu. Ternyata maksudnya kalau anak kadang sama kita ditawarin permen, dia langsung mau gitu kan. Jadi kan itu ngebuat kita kadang susah kontrolnya gitu kan. Tapi kalau dia dieja gitu kan, jadi oke, maksudnya aku bilang boleh, terus nanti dia kasih gitu. Jadi gitu. Terus kalau sesama Indonesia kita selalu ada perkumpulan hari-hari raya besar ya. Pasti kumpul misalnya 17 Agustus, terus misalnya Lebaran, terus misalnya ada ulang tahun, terus kita juga ada TPA di sana setiap seminggu sekali. Jadi anak-anak ini tetap dapat pelajaran Al-Quran, terus tajwid, terus sejarah-sejarah Islam itu. Jadi tetap ada. Nah, Miss, aku mau nanya dong, kalau dari Miss sendiri waktu Miss tinggal di Belanda nih, cara Miss untuk survive sebagai pasangan suami istri dan 2 orang anak di Belanda itu seperti apa? Miss ada nggak? Kan Miss cerita nih ada beberapa kegiatan yang Miss lakukan, misalkan aktif mengirimkan konten video ke netizen. Miss teman-teman, Miss Desti ini juga jurnalis ya, salah satu jurnalis. Karena berhubungan dengan jurusan yang diambil dulu ya Miss di UIN Jakarta.
Nah, selain itu Iya pilihan betul. pekerjaan untuk istri di Belanda itu apa aja sih, Nis? Dari seorang kita yang Oke lulusan oke. S1 Indonesia. Ya, oke. Jadi yang teman-teman harus ketahui sebelumnya adalah kalau penerima beasiswa LPDP sebenarnya itu tidak diizinkan untuk bekerja ya. Kalau si penerimanya, jadi kayak suamiku, itu kan tidak diizinkan untuk bekerja karena apa sebenarnya? Waktunya itu ketat banget kan. Jangankan kerja, nggak kerja aja, waktunya tuh belum tentu cukup gitu. Jadi yang kerja biasanya pasangannya ya. Jadi si yang menemaninya. Contohnya saya sendiri tahun kedua itu butuh informasi banyak tentang pekerjaan apa yang saya bisa lakukan. Nah, kalau di Belanda itu nggak usah malu-malu, misalnya mau kamu S1, mau kamu S2, mau kamu S3 yang lagi nemenin suami, kerjanya tuh apa aja karena kan honornya besar ya per jam. Misalnya contoh teman aku dia pegawai negeri kan nemenin suaminya, jadi dia cuti gitu loh. Lalu dia kerja di hotel sebagai di bagian Housekeeping. jadi misalnya dia ya housekeeping betul, jadi dia housekeeper gitu. Jadi dia bersih kayak pantry ya kan kayak gitu gitu. Jadi ada komunitasnya itu di situ di hotel itu. Jadi kalau ngobrol tuh jadi nggak peduli mau kamu istrinya dokter, mau kamu istrinya apa, di sana tuh bakalan lepas ibaratnya tuh gelar-gelar itu gitu. Jadi kita tuh bener-bener jadi orang biasa yang nggak comparing gitu. Jadi orang tuh nggak akan ngejudge kamu dari kamu tuh ini kok ngerjain ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi kalau kamu kesana udah kamu tuh bakalan ready kerja apa aja, mau ibaratnya jadi tukang kebun ya kan, terus kerja cuci piring itu enjoy banget karena memang bayarannya kan lumayan per jamnya. Terus temen aku juga ada jadi yaitu tadi di restoran ya kan, jadi pelayan restoran di rumah makan Indonesia gitu. Terus ada yang di pantry tadi itu, terus ada juga yang jadi volunteer di salah satu organisasi. Terus aku sendiri yaitu aku babysitting. Jadi dan itu pun sebenarnya nggak terencana. Itu temanku yang dari Skotlandia butuh babysitter gitu kan, karena dia babysitternya tuh berhenti gitu. Tapi dia mau benar-benar orang yang bisa jagain anaknya ini benar-benar. Jadi si ibunya dari Skotlandia, bapaknya dari Australia, anaknya 2. Dan enaknya anaknya ini sekelas sama temennya teman anak aku. Jadi aku saat jemput aku bisa jemput mereka sekalian gitu. Jadi saat itu aku akhirnya dibeliin namanya tuh kayak beca gitu ya. Kalau di Belanda kan ada tuh transportasi yang kayak beca. Jadi kita ngangkut anak sekaligus misalnya gitu. Nah, itu untuk ngangkut anak-anak asuh gitu. Aku kerja jadi babysitter 1,5 tahun, 1,5 tahun dengan bayaran sebulan itu 500 euro. Kalau 500 euro itu kan kira-kira sekitar berapa tuh? 5 jutaan ya, 5, 6 atau 7 juta gitu pada saat itu. Jadi pada saat itu aku mikirnya, oh ya udah. Nah, di Belanda itu kan sebenarnya harus pakai, kalau mau resmi harus dia punya sertifikat ya. Misalnya aku nih, sebenarnya nggak punya secara legal sertifikat babysitter ya kan, tapi aku bilang yang aku punya adalah pengalaman, aku punya anak, jadi aku tahu caranya gimana ngurus anak gitu kan. Nah, jadi pada saat aku diterima untuk ngejagain 2 anaknya, aku tanya, do you have any issue, misalnya kayak misalnya makanan segala macam gitu. Terus dia bilang nggak ada, you are the boss katanya. Jadi dia bilang ke aku, kamu bosnya di rumah, jadi kamu mau masak apapun terserah kamu katanya gitu. Jadi ya aku akhirnya masakin juga buat anaknya, dan anaknya suka kayak misalnya mie goreng, telur ceplok, terus misalnya tumis, terus soto. Terus si bapak ibunya happy gitu, anaknya berat badannya naik gitu kan. Karena selama ini kan ibunya kan memang vegetarian kan gitu. Tapi karena dia bilang the boss ke aku, ya aku masakin aja ya kan gitu ya. Terus anaknya suka, ya udah gitu, dan dia seneng anaknya berat badannya nambah gitu kayak gitu. Dari situ ya akhirnya sempat sih kok Listi nggak makan daging di kulkas gitu. Terus aku tanya, dia tanya kenapa kamu nggak makan daging kami di kulkas,
kulkas. Aku bilang saya muslim dan saya nggak bisa makan daging yang nggak beli nih misalnya halal slakri. Halal slakri itu jadi pemotongan atau penjual daging halal gitu kan. Halal. Terus dari situ dia langsung beli tuh semua makanan daging-dagingan yang ada di kulkasnya itu ya beli dari toko halal. Jadi Biar Miss ikut dia bilang, makan. Risti kamu bisa makan, jadi silahkan. Nah dari situ dia bilang ya udah, you are the boss, katanya, kamu masak aja. Dia beli rice cooker, dia beliin beras, pokoknya Indonesia banget, Asia banget lah gitu. Jadi cukup happy lah gitu. Jadi ya itu. Tapi Miss, biaya hidup di Belanda itu termasuk mahal nggak sih Miss menurut Miss Desti sendiri? Mahal banget. Jadi di Belanda itu mungkin kalau di yang murah itu bisa jadi gimana ya? Kalau Belanda termasuknya yang mahal ya, betul. Jadi kami sendiri tuh selama 4 tahun hampir jarang banget makan di restoran, jarang banget. Karena ya harganya ya cukup mahal. Misalnya contoh deh ya, makan bakso misalnya di warung itu bisa di angka sekitar 5 sampai misalnya.